Umroh bersama Kanomas Lampung. Pasti berizin travelnya, pasti visanya, pasti jadwalnya, pasti hotelnya, pasti harga paketnya. Silakan hubungi 0821 8233 8299. Pandangan ulama dipaparkan itu ada tiga. As-sabru fit ta'ah. Sabar dalam ketaatan. Memang ketaatan kita ini kalau untuk melaksanakan ketaatan kalau nggak sabar berat, Pak. Orang-orang munafik itu paling berat ketika mengerjakan sholat. Ada yang mengatakan sholat isya dan subuh. Kenapa? Nggak kelihatan, Pak. Karena orang munafik itu sholatnya karena pamer, riak saja. Ya namanya orang munafik. Nampaknya biar Islam padahal hatinya mendustakan risalah Muhammad. Kalau maghrib masih kelihatan, masih ada bayang-bayang, masih kelihatan. Tapi cuma isya dan subuh. Maka dikatakan seperti itu. Itu dua sholat yang sangat berat bagi orang-orang munafik. Itu sabar dalam ketaatan. Isya jam berapa ya? Oh, 19:12. Untuk melaksanakan ketaatan yang lain, misalnya kita ambil contoh apa? Zakat. Kalau sudah sampai nisab, zakat. Tapi kalau belum, sedekah. Kadang-kadang orang itu sudah ngerti kewajiban zakatnya, hartanya sudah ketemu, sudah mencapai nisab, dan juga sudah haul, tapi berat untuk menunaikannya. Kalau tidak berangkat dari kesabaran, ketaatan kepada Allah dan kesabaran. Karena apa? Manusia dihinggapi sifat kikir masalahnya. Sifat kikir itu bisa menghinggapi siapa saja. Dan itu merupakan salah satu di antara pintu iblis untuk menggoda manusia. Yaitu apa? Menggenggam harta. Ya masalahnya harta itu bagian dari kenikmatan dunia. Tidak ada orang yang tidak suka harta, tidak ada. Tidak ada. Karena kita juga butuh kepada harta itu masalahnya. Maka untuk meninggalkan atau mengikis kikir tadi itu, latihlah sedekah. Dan harus betul-betul dipaksa. Apalagi dalam keadaan kita sedang butuh, kemudian harta yang kita punya ternyata pas untuk itu. Berat sekali untuk kita keluarkan. Saya ada sebuah anjuran dan tips, Pak ya. Agar kita itu mudah untuk mengeluarkan infak. Seberapapun yang kita dapatkan, hendaknya segera kita sisihkan. Kalau mampu banyak, ya lebih banyak. Kalau mampunya hanya 2,5%, ambillah 2,5%. Ya mungkin yang betul dipaksa tadi itu, Pak. Perlu dipaksa. Kita dapat rezeki misalnya 100.000, 1 juta, 10 juta. Ambil 2,5%-nya paling tidak. Malah kalau kita kita kuruskan atau kita bandingkan atau kita timbangkan dengan zakat harta pertanian, itu 10 atau 5%. Itu 10 atau 5%. Dapat panen 5 ton. Kalau mau ngambil 10%, ya berarti 5 kintal. Nah begitu. Kalau diambil yang 5%, berarti 2,5 kintal. Terus kemudian mikir-mikir gini, wah 2,5 kintal itu udah berapa sekarang? Begitu, manusia itu begitu. Contoh lain, manusia itu dihinggapi rasa kikir, sifat kikir dan sifat tamak. Mohon maaf ini, orang yang suka mengotori dagangan, Pak. Beras 10 ton dicampur dengan pasir berapa kira-kira? Dicampur dengan pasir setengah kental misalnya. Terus
nimbang apa mikirnya gini, oh harganya sekian ini per kilo, nah dapatlah sekian. Padahal kalau dia bandingkan dengan 10 ton tadi itu, setengah kintal pasir tadi itu yang untuk menambah berat tadi itu, kemudian dicampur dengan beras yang murni 10 ton tadi itu, bandingannya kecil, Pak. Tapi ngotori. Tapi manusia terhinggapi itu. Dia sayang kalau kemudian harus membersihkan pasir tadi itu. Padahal Masya Allah, kalau orang yang mengerti, maka dia betul-betul akan rugi dengan apa yang dia perbuat. Ya karena dihinggapi rasa tamak dan kikir tadi itu manusia itu. Baik, yang kedua, as-sabru anil maksiyah. Sabar dari kemaksiatan. Di dalam bahasa Arab sering-sering disebut kalau ketaatan fi ya. As-sabru fit ta'ah, tapi kalau dari kemaksiatan kan as-sabru anil maksiyah. Sabar untuk menghindari kemaksiatan. Itu juga harus sabar. Karena bisa jadi untuk menghindari kemaksiatan kita butuh pengorbanan. Bisa jadi. Bahkan kadang-kadang ada ini, ada sesuatu yang bisa mengancam kepada keselamatan. As-sabru anil maksiyah. Dan yang ketiga, as-sabru indal musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah. Nah, Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam ini sungguh beliau berdua termasuk orang-orang yang Allah sebutkan sebagai orang-orang yang sabar. Bahkan Nabi Ibrahim itu kan masuk dalam kalangan ulul azmi ya. Iya kan? Bagian dari Rasul-Rasul Allah yang mempunyai gelaran ulul azmi. Ada 5 orang kan? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Yang beliau-beliau berlima itu mendapatkan gelar ulul azmi. Yang terkenal dengan apa? Kesabaran yang tinggi dan azam yang sangat kuat. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية